Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd.
Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Akhwatul Islam, a'azzani wa alaikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan ini di malam ini, yaitu pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam ini kita masuk ke bab 208 ya. 208 babul mubadzirin. Bab tentang orang-orang yang berbuat mubadzir. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Yaitu bab yang ke-208, babul mubadzirin, bab tentang orang-orang yang berbuat mubadzir. Di dalam menerangkan babul mubadzirin, pertama, apa yang dimaksud dengan al-mubadzirin? Di dalam kitab ya, yaitu kitab Fadlul Malik As-Samad, Fadlullahi As-Samad fi Tawdihi Al-Adabil Mufrad, nama kitabnya, yaitu buah karya Al-Alama Al-Muhaddits Al-Jalil Fadlullah Al-Jilani Al-Ustad fi Al-Jami'ah Al-Utsmaniyah bi Haidar Abad Ad-Dakan, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mubadzirin adalah tabdzirul mal, tabdiduhu israfan wa ifsadan. Yakni menyia-nyiakan harta ya dengan cara menghabiskannya dengan israf, dengan berlebihan, ataupun dengan ifsad, dengan melakukan atau berbuat kerusakan. Atau menurut sebagian ulama dikatakan yang namanya tabdirul mal adalah al-infaqu fil ma'ashi, yaitu berinfak di dalam kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan bahwa yang namanya tabdir itu orang yang mengeluarkan infak sekecil apapun bukan di jalan Allah. Itu namanya tabdir, ya, berbuat mubazir. Orang yang berinfak sekecil apapun bukan di jalan Allah. Kalau banyak bukan di jalan Allah jelas mubazir. Sekecil apapun bukan di jalan Allah itu namanya mubazir. Di sini sebutkan menghabiskan harta israfan dengan cara israf berlebihan wa ifsadan dan berbuat kerusakan, atau al-infaq fil ma'asi, berinfak dalam kemaksiatan, itu pun termasuk tabdzir. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang namanya mubadzir adalah huwa an yabsuta yadahu fi infaqihi. Orang yang ketika berinfak terlalu boros, yakni borok-borokan, terlalu boros. Hatta la yabqa minhu ma yaqtatuhu, sampai tidak ada yang tersisa
satupun bekal untuk memenuhi kewajiban keluarganya. Sampai keluarganya tidak ada sesuatu yang dapat menanggung atau dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Al-qut, makanan pokoknya nggak ada. Nah, ini termasuk ke dalam kategori tabdir menurut penjelasan para ulama. Berikutnya, kemudian para ulama menerangkan, yakni dalam hal ini Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau mendatangkan dua riwayat. Riwayat yang pertama hadis ke-4044 dan yang kedua hadis yang ke-4045. Adapun hadis yang ke-444 qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala haddatsana Qabisah telah menceritakan kepada kami Qabisah. Qabisah qala hadatsana Sufyan. Kata Sufyan, kata Qabisah telah menceritakan kepada kami Sufyan an Salamata dari Salamah an Muslim al-Batin, dari Muslim al-Batin an Abil Ubaidain, dari Abil Ubaidain qala dia berkata sa'altu Abdullah, aku bertanya kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, anil mubadzirin, tentang orang-orang yang berbuat mubadir. Qala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, alladzina yunfiquna fi ghairi haqqi, mereka yang berinfak bukan di jalan yang benar. Hadis ke-444 ini sudah tadi saya terangkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Jadi dalam hadis ini ada ta'rif, ada definisi tentang mubadir, orang-orang yang berbuat mubadir versi Abdullah bin Mas'ud, dan itu adalah versi sahabat Nabi. Jadi yang disebut dengan mubadir kata sahabat Nabi yang mulia ini, apa katanya? Alladzina yunfiquna fi ghairi haqqin, yaitu orang yang berinfak, menginfakkan hartanya fi ghairi haqqin, bukan pada jalan yang benar. Adapun hadis yang ke-445, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana 'Arimun, telah menceritakan kepada kami Arim, qala, dia berkata hadatsana Hashim, telah menceritakan kepada kami yaitu Husaim hadatsana Husain, telah menceritakan kepada kami Husain, kemudian an Ikrimah, dari Ikrimah, kemudian an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau al-mubadzirina, yang namanya mubadir adalah yakni dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, qala al-mubadzirina fi ghairi haqqin, yang namanya mubadir adalah mengeluarkan harta bukan di jalan yang benar. Itu namanya mubadir. Berarti penjelasan dari Ibnu Abbas dengan penjelasan dengan siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud sama. Yang namanya mubadir itu adalah seperti itu. Ya. Mubadir itu adalah mengeluarkan harta bukan di jalan yang benar. Itu namanya mubadir. Maka berdasarkan riwayat ini, at-tabdir huwa an-nafaqah fi ma'siyatillah. Yang namanya mubadir adalah yaitu nafkah, pembiayaan yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, wa fi ghairil haqqi, dan juga bukan pada jalan yang benar, wa nasril fasad, juga bukan pada apa? Dan juga dalam rangka apa? Nasril fasad, menyebarkan kerusakan. Itu namanya tabdir.
Ini pengertian tabdzir. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita. Dan tadi juga sudah saya bacakan beberapa penjelasan tentang perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Makanya itulah tabdzir. Pertanyaannya adalah, orang yang tabdzir itu adalah tabdiduhu israfan. Dia mengeluarkan harta dengan israf, dengan berlebihan. Apa bedanya dengan al-jud, dermawan? Mal farqu bainal jawad wal musrif? Apa bedanya antara orang yang dermawan dengan orang yang israf? Maka dikatakan annal jawada, bahwasanya orang yang dermawan adalah yaitu hakimun, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka yadul ata'a mawadi'ahu, dia memberikan suatu pemberian, dia meletakkan suatu pemberian mawadi'ahu, pada tempat-tempatnya, yakni tempat yang dibenarkan menurut syariat yang tepat. Wal musrifu katsiran ma la yusadifu ata'uhu mawdi'ahu. Adapun yang namanya musrif adalah bahwasanya kebanyakan orang yang israf ini, kebanyakan yaitu pemberiannya tidak tepat pada tempatnya. Wal musrifu katsiran ma la yusadifu ata'uhu mawdi'ahu. Yakni pemberiannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan tempatnya. Itu namanya musrif. Itu namanya israf. Musrif pakai sin, bukan pakai shin. Kalau musyrik artinya pembina, pembimbing. Kalau musrif pakai sin, itu artinya yang israf, yang berlebihan. Oleh karena itu, fal jawad, orang yang dermawan adalah yaitu man yatawakha bimalihi ada al-huquqil wajibah alaihi. Yaitu orang yang mengaitkan hartanya dengan menunaikan hak-hak yang wajib atas dia, hasab muqtadul muru'ati min qiradaif, berdasarkan tuntutan muru'ah, yaitu seperti menghormati tamu, wa mukafaatil muhda, dan juga memberikan kecukupan, yaitu orang yang diberikan hadiah, wa baqa bihi arduhu ala wajhil kamali, dan apa saja yang mana hartanya tetap padanya yaitu pada sisi kesempurnaan. Taiba bidzalika nafsuhu radiyah, yakni dirinya tetap baik dengan sebab hal tersebut. Radiyah lagi ridha, kemudian muamilatun lil khalaq fi dunya wal akhirah, dan mengharapkan adanya pengganti di dunia dan di akhirat. Wal mubadir, adapun orang yang mubadir, yunfiku bi hukmi hawahu wa syahwatihi. Adapun orang yang mubadir adalah menginfakkan berdasarkan ketetapan hawa nafsunya dan syahwatnya, min ghairi imra'atin maslahatin, dengan tanpa menjaga kemaslahatan, wala takdirin, dan tidak juga menjaga takdir, yaitu ketetapan atau sesuatu yang menjadi ketentuan, wala yuridu ada'al hukuk, dan juga tidak menghendaki ditunaikannya hak-hak, wa in wasala ila dihakin, jika dia sampai kepada yang memiliki haknya. Jadi ala kulli hal, intinya orang yang mubadir itu adalah mereka mengeluarkan bukan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan ketetapan syariat, tetapi berdasarkan ketetapan hawa nafsunya dan syahwat. As-Sayyid As-Sarif berkata, al-israf sarfu syai', yang namanya israf adalah sarfu syai', yaitu mengalokasikan sesuatu, memberikan sesuatu fima yanbaghi, yaitu dalam perkara yang selayaknya, ya, jaidan,
ada tambahan ala ma yanbaghi atas apa yang selayaknya. Artinya apa? Memberikan sesuatu pada perkara yang selayaknya, ini malah melebihi dari yang selayaknya. Itulah dia israf. Selayaknya cukup sekian, tapi dia lebihkan, artinya melebihi dari yang apa? Yang selayaknya. Kalau secukupnya itu sudah. Kalau dia lebihkan, maka itu menjadi apa? Israf. Sedangkan at-tabdir sarfu syai' fi ma la yanbaghi, yakni memberikan sesuatu dalam perkara yang tidak selayaknya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan Al-Kubra, an-nafaqatu fi ghairi haqqin tabdzir. Nafkah bukan pada jalan yang benar adalah tabdzir. Demikian dalil yang pertama yang diterangkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan ini semua sudah sesuai dengan dua dalil ini. Selanjutnya jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Selesai sudah, alhamdulillah, penjelasan dari dalil yang ke 444 dan 445 yang tadi sudah saya bacakan, dan dua hadis ini atau dua riwayat ini, apakah yang 44 atau 445, dua-duanya dapat diamalkan. Pengertian tabdir menurut sahabat Nabi. Yang satu menurut pengertian tabdir menurut Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua pengertian tabdir menurut Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud, bahwa yang namanya tabdir atau mubadirin adalah orang-orang yang melakukan kemubadiran adalah alladzina yunfiquna fi ghairi haqqin. Mereka yang berinfak bukan pada jalan yang benar. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, yang namanya mubadir adalah al-mubadirina fi ghairi haqqin, yaitu mubadir pada perkara yang tidak benar. Berikutnya kita masuk ke pembahasan hadis yang ke 200, judul yang ke 209. Babu Islahil Manazil. Bab tentang memperbaiki al-manazil. Apa yang dimaksud dengan keterangan ini? Maka tentu saja terlebih dahulu kita harus membaca tentang riwayat ini. Adapun yang dijadikan dalil adalah hadis yang ke-446. Dan hadis ini dengan derajat sahihun li ghairihi. Wa hadzal hadis hasan, hadis ini hasan. Karena ada Ibnu Ajlan saduq, dia seorang perawi yang saduq. Seorang perawi hadis yang dikatakan saduq, berarti hadisnya hasan. Kalau ada seorang perawi, kalau perawi hadis itu siqat, maka hadisnya sahih. Hadis ini sering diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musnadnya, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musnadnya, dari jalan yaitu Abul Adbas. Dan hadis ini redaksinya atau kelengkapan redaksinya adalah qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala hadatsana Al-Laits qala hadatsana Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam an Abi, dari bapaknya itu Aslam, qala dia berkata, kata Aslam, kana Umar yaqulu 'alal mimbar, Umar berkata di atas mimbar. Pernah Umar berkata di atas mimbar. Apa kata Umar ibn Khattab? Ya ayuhan nas,
Wahai ingatlah manusia, wahai ingatlah orang-orang, aslihu alaikum mathawiyakum. Aslihu alaikum masawiyakum. Perbaiki atas kalian mathawiyakum, tempat tinggal kalian. Kata-kata masawiya sama dengan mathwa. Masawi jamak dari mathwa. Mathwa jamaknya masawi. Manzil jamaknya manazil. Maka aslihu masawiyakum maknanya adalah perbaiki masawiyakum, tempat tinggal kalian. Kemudian wa akhifu hadhil jinnan yakni takutlah oleh kalian hadhil jinnan. Apa itu hadhil jinan? Hadhil jinan yakni jinan jam'u jan. Hiya al-hayat as-saghira, yaitu ular kecil. Takutilah oleh kalian ular kecil. Kenapa? Al-hayat allati takunu fil buyut, jin. Karena yang namanya apa tadi? Yang namanya ular yang berada di rumah itu adalah jin. Dan memang ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa ular yang ada pada rumah kalian itu merupakan jin. Hayatul buyut adalah jin. Jadi hayatul buyut jan. Disebutkan bahwa ular yang ada pada rumah itu adalah merupakan jin. Begitu. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, a'azzanallahu, maka perlu kita ketahui bahwa karena hayatul buyut yakni ular rumah adalah jin, maka di antara perkara yang harus kita perhatikan adalah supaya kita jangan apa? Ya, jangan waspada jangan lalai dari perkara yang seperti ini. Selanjutnya, wa akhifu hadhil jinnan, dan hati-hatilah kamu ya, dan takutlah kalian, wa akhifu hadhil jinnan, dan akhifu takut-takutilah oleh kalian al hadhil jinnan, yaitu ular yang kecil ini. Ular yang kecil yang berada di rumah itulah dia jin. Kemudian dikatakan qabla an tukhifakum, sebelum ular kecil itu ya menakut-nakuti kamu. Fa innahu lan yabdua lakum muslimuha, karena sesungguhnya yang muslim dari ular rumah tersebut itu jin tidak akan tampak kepada kalian. Wa inna, dan sesungguhnya wallahi demi Allah, ma sallamnahunna mundu adainahunna. Dikatakan bahwasanya yakni demi Allah, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, demi Allah kata beliau, ya, wa inna wallahi, dan sesungguhnya kami demi Allah, masalamnahunna. Apa yang maksud dengan masalamnahunna? Yakni
kita tidak pernah berdamai dengan mereka. Kita tidak pernah berdamai dengan ular. Karena apa? Karena ular merupakan musuh bagi kita semenjak zaman Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Meskipun nanti persoalan ular ini ada persen antara para ulama. Mundu haradahunna, setelah yakni semenjak kita memerangi mereka. Semenjak yakni kami memerangi mereka, memerangi ular yang ada pada rumah tersebut. Yani kalimat wa inna wallahi ma sallamnahunna mundu adainahunna, itu semenjak kami bermusuhan dengan mereka. Maka hadis ini, hadis yang ke-446 ini dinyatakan hadisnya sahih li ghairihi. Dan dari hadis ini maka kita mengetahui bahwasanya fihi al-hathu ala islahil buyut. Di dalam hadis tersebut ada al-has, ada anjuran ala islahil manazil, untuk memperbaiki rumah, wa bina'il buyut, dan membangun rumah, allati tartahu fiha an-nufus, yang dapat menimbulkan ketenangan pada jiwa, wa tatma'innu bihal qulub, dan menimbulkan ketentraman pada hati. Makanya begitu yang mulia pernah bersabda, wa man najat, apakah di antara an-najat yaitu kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, beliau mengatakan wal yasaka baituka, hendaklah kamu meluaskan rumahmu. Bikin rumah kita ini nyaman sehingga kita beribadah di rumah, dari sholat sunnah kita nyaman. Ketika kita baca Quran, maka baca Qurannya juga nyaman. Dan ini seyogianya kita miliki, yaitu rumah yang penuh dengan sesuatu yang sangat nyaman sekali. Selanjutnya, wa fihi aidun al-hasu ala qatlil hayat, dan dalam hadis tersebut juga ada anjuran untuk membunuh al-hayat, yaitu ular-ular rumah, allati yadharna fil buyut, yang mereka suka tampak di rumah-rumah. Likaunihinna, karena sesungguhnya ular tersebut adalah adawatin lil muslimin, yaitu musuh bagi kaum muslimin. Bahkan tadi sudah diterangkan bahwa seandainya dia adalah jin yang muslim, maka dia tidak akan pernah menampakkan diri di hadapan kita. Kalau dia jin muslim, karena apa? Hayatul buyut jin, yakni ular rumah adalah jin. Dan ketika ada ular rumah, maka hendaklah kamu mengusirnya. Dan mengusirnya 3 kali. 1, 2, 3. Setelah 3 kali kamu bentak dia dan usir. Apabila dia tidak pergi, maka bunuhlah dia. Dan ketika kita membunuhnya, maka kita tidak akan terkena hukum dendam dari jin tersebut. Kenapa? Karena kita telah memperingatkan dan membentaknya 3 kali pada sebagian riwayat yang lain. Dan diterangkan tadi, fa innahu lan yabdu walakum muslimuha, yang muslim dari ular rumah, yakni dari jin tersebut, tidak akan tampak kepada kalian, tidak mungkin tampak. Adapun yang tampak itu adalah dengan sebab tadi. Diterangkan dalam kitab Fadlullahi As-Samad, bahwasanya waqila adkhalatil hilyatu iblis fi famiha, bahwasanya ular itu telah memasukkan iblis lewat mulutnya. Hina mana'uhu al-khizanah, yaitu ketika mana'uhu al-khazanah, yakni penunggu telah menahannya. Namun ternyata apa? Di sana fawaswasa ila Adam, maka dia membisik-bisikkan kepada Adam, hatta akhrajahuma, sampai dia mengeluarkan keduanya. Wa kana makana, dan ini benar-benar terjadi. Walam yadri bainahuma sulhun ba'da tilkal muddah, dan tidak pernah ada perdamaian setelah hal tersebut. Dan kita bisa lihat bahwasanya ketika ketika kita Bani Adam ini melihat ular, maka ada perasaan sesuatu yang tidak enak. Kita melihat ular, yakni kita dengan dia tidak ada sesuatu yang menunjukkan adanya perdamaian dengan dia. Kecuali mungkin mereka yang ada penyimpangan seperti para pawang ular tersebut. Namun kita menyaksikan bahwa tidak sedikit pawang ular pun yang kemudian dia menjadi korban bagi ularnya. Karena sesungguhnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya ular adalah musuh bagi kita semua. Saya ingatkan kembali, sekalipun yang tadi yang saya terangkan
yaitu tentang bagaimana ular memasukkan iblis pada mulutnya. Itu terjadi perdebatan yang cukup panjang dari para ulama. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan ada waktu mungkin sekitar 6 menit atau beberapa menit mendatang, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yas'al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Mubadir, na'am. Kalau orang apa? Beli petasan, sama. Orang yang beli petasan itu termasuk perbuatan mubadir. Nah, sama. Ada lagi? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya tentang yakni apakah iblis ketika ingin masuk surga dan menggelincirkan Adam dan Hawa, kemudian masuk ke dalam perut hewan, lalu kemudian dalam perut ular, lalu ular yakni masuk ke dalam surga sehingga iblis keluar dari perutnya dan dikatakan bahwa ini adalah merupakan musuh Allah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Apakah yang demikian ada diterangkan, ini banyak diterangkan dalam tafsir Abdul Rajak, tafsir At-Tabari dan seterusnya. Namun dikatakan wa hadza kulluhu minal Israiliyat allati lam yasbut minha syai'un minal ma'sum. Namun kata para ulama, ini adalah semuanya Israiliyat yang mana tidak sabit sedikit pun dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tentang kisah mengenai apa tadi? Ular yang masuk ke dalam surga dan sementara iblis ada di dalam perut ular atau di mulut ular. Ini tidak benar. Ya. Dan Al-Habib Ibnu Katsir belum mengatakan Dzakarul mufassirun minas salaf, para ahli tafsir dari kalangan salaf seperti As-Sudi dengan sanadnya, Abul Aliyah, Wahab bin Munabbih dan yang lainnya. Di sana mereka yakni menyebutkan kabar-kabar Israiliyah tentang kisah ular dan iblis, ya, dan bagaimana yakni dia masuk ya ke surga dengan membawa iblis dan berbisik-bisik. Ini ada beberapa riwayat, namun itu semua adalah merupakan kisah Israiliyat. Ala kulli hal, maka semua ini katanya tidak bisa dijadikan hujah. Karena apa? Wala na'lamu syai'an min dzalika yasi'an ahadim minas sahabat. Seorang pun para sahabat Nabi tidak ada yang meriwayatkan masalah tadi. Adapun yang terjadi diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, Abul Aliyah, Muhammad bin Qais As-Sudi yang lainnya, ini adalah termasuk miman akhadha dzalika an ahlil kitab, mengambil dari ahlul kitab. Ini adalah termasuk kisah Israiliyat. Dan dikatakan fahadha isnadun dhaifun jiddan dan sanadnya lemah sekali. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah wal khulasu anna misla hada mimma la yu'awwalu alaihi. Bahwasanya kisah yang seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan. Li'annahu mutalaqqa anil Israiliyat, karena dia diterima dari kisah Israel. Dia wa hadis al-kitab dan juga diterima dari hadis al-kitab.
Wa may yurwa fihi an Ibnu Abbas la yasihu anhu, dan apa yang diriwayatkan padanya dari Ibnu Abbas maka itu tidak sahih. Ini mungkin sebagai tambahan faedah yang tadi yang sudah saya terangkan bahwa tentang apa namanya? Tentang ular yang masuk ke dalam surga dan di mulutnya atau di perut itu ada bersembunyi iblis, sehingga ketika masuk ke surga sampai malaikat penjaga surga itu tidak tahu ya. Anda bisa bayangkan kalau orang zaman sekarang aja menyembunyikan sesuatu cukup dengan alat titit 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 ketahuan ya. Tapi kenapa oleh malaikat tidak? Padahal malaikat itu memiliki apa? Memiliki kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, bahkan diberikan wahyu oleh Allah Taala, diberikan informasi. Masa Allah tidak menginformasikan? Yakni iblis yang bersembunyi di balik mulutnya tadi, ini tidak mungkin. Makanya kisah tersebut kisah yang tidak dibenarkan, karena kisah tersebut adalah kisah Israiliyat, meskipun banyak para sebagian orang yang mengaku memiliki ilmu mengatakan ini adalah kisah yang terjadi di zaman dahulu. Ini kan semoga bermanfaat berada, dan kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.